belajar tentang kali ini, saya akan sharing ke kalian materi mengenai konsep dasar sensor dan jenis-jenis sensor. Jadi, buat kalian wajib nonton video ini sampai selesai, jangan di-skip. Check it out! Go! Oke, di materi yang kedua tentang teknologi sensor, saya akan membahas tentang konsep dasar dan macam-macam sensor. Jadi, buat kalian yang belum nonton video pertama mengenai teknologi sensor, nanti linknya akan saya kasih di atas dan description. Jadi kalian setelah menonton video ini bisa menonton video mengenai pengantar teknologi sensornya. Oke, kita langsung saja ke materi mengenai konsep dasar dan macam-macam sensor. Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada saat ini di dalamnya ada sensor loh. Nah, kemudian sensor tersebut telah dibuat dalam ukuran yang sangat kecil. Ukuran yang sangat kecil ini memudahkan pemakaian dan sangat menghemat energi. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer. Sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap segera dikirim ke bagian konverter dari transducer untuk dirubah menjadi energi listrik. Nah, dari tadi kita sebut-sebut terus transducer. Jadi sebenarnya transducer itu apa sih? Transducer adalah peralatan yang merubah variabel fisik seperti gaya, tekanan, temperatur, kecepatan menjadi bentuk variabel yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai macam-macam sensor. Sensor yang pertama adalah sensor proximity. Sensor proximity ini merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Jadi maksudnya, misalnya nih ada suatu benda di suatu titik tertentu. Nah, kita punya sensor proximity ini. Jadi dalam radius beberapa meter atau dalam jarak tertentu, si sensor ini sudah bisa menangkap adanya si benda tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar dari sensor proximity. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronik solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Nah, sensor proximity ini dapat diaplikasikan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Proximity ini hanya mendeteksi keberadaan dan tidak memberi kuantitas dari objek. Maksudnya, si sensor proximity ini dia bisa mendeteksi, oh di situ tuh ada benda, tapi dia nggak bisa ngitung ada berapa banyak bendanya di situ. Gitu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya sensor proximity ini hanya dapat mendeteksi benda itu ada atau tidak ada. Sensor proximity dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu induktif proximity sensor. Kedua, capacitive proximity sensor. Ketiga, ultrasonic proximity sensor. Dan yang keempat adalah photoelectric sensor. Induktif proximity sensor atau sensor jarak induktif adalah sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik jenis logam feros maupun logam jenis non-feros. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan, yaitu ada atau tidak adanya objek logam, dan menghitung objek logam.
Yang kedua adalah sensor jarak kapasitif atau capacitive proximity sensor. Sensor jarak kapasitif ini dapat mendeteksi bahan-bahan di elektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan di elektrik yang lebih tinggi seperti cairan. Nah, yang ketiga yaitu sensor jarak ultrasonik atau ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic proximity sensor adalah sensor jarak yang menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Sensor proximity ultrasonik ini akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dengan penerimaan sinyal untuk menentukan jarak objek yang bersangkutan. Yang keempat yaitu sensor jarak fotolistrik atau photoelectric proximity sensor. Photoelectric proximity sensor adalah sensor jarak yang menggunakan elemen peka cahaya untuk mendeteksi objek. Sensor ini terdiri dari sumber cahaya atau yang disebut dengan emitor dan penerima yang disebut dengan receiver. Selanjutnya ada sensor magnet. Nah, sensor magnet ini disebut juga sebagai relay buluh yang merupakan alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Seperti layaknya saklar dua kondisi yaitu on-off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Biasanya sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembaban, asap, ataupun uap. Next ke jenis sensor berikutnya yaitu sensor sinar. Sensor sinar ini terdiri dari 3 kategori, yaitu fotovoltaik, fotokonduktif, dan fotolistrik. Fotovoltaik atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyiraman cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Nah, berikutnya yaitu adalah fotokonduktif atau fotoresistif. Fotokonduktif ini akan memberikan perubahan tahanan atau resistansi pada sel-selnya. Jadi, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima, maka akan semakin kecil pula nilai tahanannya. Sedangkan untuk fotolistrik adalah sensor yang berprinsip kerja berdasarkan pantulan. Karena adanya perubahan posisi atau jarak suatu sumber sinar ataupun target pemantulnya yang terdiri dari pasangan sumber cahaya dan penerima. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut nilainya berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Nah, jenis objek yang dapat diindra antara lain misalnya ada objek padat, cair, butiran, maupun tekstil. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk buruan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video-video terbaru yang sangat bermanfaat. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Macam sensor selanjutnya yaitu adalah sensor tekanan. Sensor tekanan ini memiliki transducer yang mengukur tegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan pengantar,
yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Next adalah sensor kecepatan atau RPM. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Kecepatan putar sering juga diukur dengan menggunakan sensor yang mengindera pulsa magnetis atau induksi yang timbul saat medan magnetis terjadi. Sekarang kita akan membahas mengenai sensor penyandi atau encoder. Sensor penyandi atau encoder digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat. Nah, sensor ini biasanya terdiri dari 2 lapis jenis penyandi. Yang pertama adalah penyandi rotari tambahan dan yang kedua adalah penyandi absolut. Penyandi rotari tambahan mentransmisikan jumlah tertentu dari pulsa untuk masing-masing putaran yang akan membangkitkan gelombang kotak pada objek yang diputar. Sedangkan penyandi absolut melengkapi kode binari tertentu untuk masing-masing sudut. Penyandi absolut mempunyai cara kerja yang sama dengan pengecualian, karena dia akan menghasilkan lebih banyak dan lebih rapat pulsa gelombang kotak sehingga membentuk suatu pengkodean dalam susunan tertentu. Karena penyandi absolut ini melengkapi kode binari tertentu untuk masing-masing posisi sudut. Sensor berikutnya yaitu adalah sensor suhu. Sensor suhu yang umum digunakan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah thermocouple, yang kedua adalah resisten temperatur detektor, yang ketiga adalah termistor, dan yang keempat adalah IC sensor. Kita bahas satu-satu ya. Thermocouple pada intinya terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Sedangkan resisten temperatur detektor atau RTD memiliki prinsip dasar pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini adalah presisi dengan tingkat kestabilan yang sangat tinggi pada pendeteksian tahanan. Sedangkan termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor ini merupakan singkatan dari thermal resistor yang artinya adalah tahanan resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal. Termistor ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah termistor NTC atau negatif temperatur koefisien dan termistor PTC atau positif temperatur koefisien. Dan yang terakhir adalah IC sensor. IC sensor adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu menggunakan chip silikon untuk kelemahan penginderaannya. Nah, IC sensor ini memiliki konfigurasi output tegangan dan arus yang sangat linear. Teman-teman, sekian ya materi belajar tentang kita kali ini mengenai konsep dasar dan macam-macam sensor. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, klik like dan subscribe. Saya ucapin terima kasih banyak ya buat dukungannya. Dan buat kalian yang belum subscribe, saya tunggu ya dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Agar teman-teman kalian juga merasakan manfaat dari adanya channel ini. Dan see you in my next video. Assalamualaikum.